Halo pemirsa, kembali lagi dalam program Ngobrol Bareng, masih bersama VJ, dan di sini VJ masih ngobrol sama Kak Advan gitu ya. Seru banget tadi sempat disinggung sedikit gitu ya soal kalau Kak Advan ini salah satu founder dari Haifa Academic yang memang ini berpacu pada ajaran Al-Quran dan Hadis di tengah standarisasi yang luar biasa seperti sekarang ini ya Kak Advan. Tapi ini Haifa Academic hadir gitu ya untuk memberikan standarisasi yang memang sesuai dengan ajaran Islam. Nah, Viji mau tanya Kak Advan, ini tuh sebenarnya Haifa Academy ini coaching yang diberikan tuh apa gitu Kak? Ya, jadi Haifa itu pas banget lahirnya bulan Maulid juga sebenarnya. Wow, Masya Allah. Gitu, jadi sambil memperingati bahwa kita itu pernah ada di zaman di mana semua manusianya itu memiliki standar tinggi, yaitu zaman sahabat-sahabat itu. Coba semua yang bergelut di bidangnya itu standarnya tinggi banget. Abdurrahman bin Auf, pengusaha yang kaya banget ya, kayaknya bukan kaya aja, kaya banget. Bilal bin Rabah, marbot masjid, totalitas banget. Sampai Rasulullah aja bilang sendalnya itu udah di surga. Saya mendengar sendalnya, tapak sendalnya Bilal bin Rabah di surga. Siapa lagi? Khalid bin Walid, panglima perang, nggak kekalahkan. Standarnya tinggi-tinggi banget itu, gitu. Di zaman sekarang mungkin susah, tapi setidaknya arahnya ke sana, jangan belok, jangan kemana-mana arahnya, gitu. Jadinya mengembalikan itu. Nanti di sana di coaching, batch pertama, batch kedua, per batch itu 6 bulan. Jadi akan ada banyak materi di sana, public speaking, terus abis itu standar bagaimana Rasulullah itu menyampaikan sesuatu. Penuh dengan persuasif loh Rasulullah itu ternyata public speakingnya. Gimana Kak? Kalau keren banget. Public speaking kalau misalnya pakai landasan standar Rasulullah itu keren banget. Coba siapa yang nggak terhipnotis? Bahkan 1400 tahun setelahnya kita masih iya kan? Nah, terus di situ juga ada etika itu. Nanti setelah 6 bulan digodok dengan materi, seminggunya sekali materi, dan itu di hotel materinya. Nah, itu setelah lulus nanti dikasih sertifikat. Oh, disertifikasi juga ya Kak? Sertifikasinya juga. Okay. Pokoknya banyak di sana. Pokoknya prinsipnya adalah mengeluarkan atau membentuk nih generasi yang ikut Haifa ini, khusus ya berarti nggak semuanya, itu menjadi orang yang memiliki standar prestasi. Gitu ya. Jadi melakukan sesuatu standarnya prestasi, kalau belum prestasi belum. Nah Kak, ini yang jadi tantangan ya di zaman sekarang, kadang anak muda ini menganggap bahwasanya ajaran agama ini terlalu kuno. Nah, bagaimana Haifa Academy ini menyelaraskan untuk istilahnya ya meluruskan bagaimana ajaran-ajaran yang memang sesuai dengan standar Islam gitu ya, ajaran agama Islam, tapi di sisi lain memang nyampe ke ranahnya anak-anak muda Kak. Kita bikin quotes-quotes tandingan. Coba quotes yang paling beredar apa? Yang paling banyak nih. Lu baik, gue baik. Lu jahat, gue bisa lebih jahat. Manusia jadi-jadian itu. Lu baik, gue baik. Lu jahat, gue jahat. Coba bagaimana Rasulullah. Jadi nggak peduli bagaimana orang lain itu ke kita. Mending kita berbuat baik gitu ya. Kita harus bikin quotes-quotes tandingan. Nanti ada dan harus ada yang pandai untuk menyampaikan itu. Maksudnya di sini kita godok-godok semua. Luar biasa, berarti orang-orang khusus ya? Karena yang daftar doang. Daftar untuk itu. Karena coachingnya banyak gitu ya. Tidak hanya mungkin secara public speaking, tapi keimanannya juga bagaimana pasti, gitu ya. Pasti. Karena kan prinsipnya berbicara itu berpikir yang dibunyikan. Jadi pikirnya dulu nih kita godok nih. Otaknya dulu nih, isi kepalanya dulu kita godok. Kan kalau misalnya orang isi kepalanya udah bagus, public speaking itu berbicara, itu berpikir yang dibunyikan aja. Sejatinya itu membunyikan apa yang di pikirannya. Berarti pikirannya, otaknya harus dibagusin dulu, public speakingnya akan mengikuti gitu ya, kayak luar biasa. Nih jadi kalau misalkan mau gabung berarti
Haifa Academic buka batching nggak Kak? Buka. Sekarang lagi buka batch. Tunggu infonya aja. Tunggu infonya di mana tuh Kak, boleh diinfo? Ada di ini apa namanya? Instagram. Di Instagram. Instagramnya Nanti muncul kali ya di sini ya? Iya, nanti muncul di sini Haifa Academy ya, langsung dikepoin Instagram ini pemirsa, karena buat teman-teman yang pengen menjadi manusia yang high value sesuai dengan standar ajaran Al-Quran dan hadis ya Kak ya, bisa nanti langsung ikutan coaching di Haifa Academy. Luar biasa. Nah Kak, ini kita balik lagi ke momentum Maulid nih Kak. Ini kalau Maulid Nabi ini ada nggak sih Kak kaitannya dengan peningkatan iman dan takwa seorang Muslim? Kalau iman dan takwa itu bergantung dari bagaimana dia menyikapi Maulid Nabinya ini, gitu. Mereka yang bergembira sebagaimana Al-A'raf ayat 157 tadi, mereka yang mengimani, ya kan, memuliakan, terus abis itu menolong, terus abis itu mengikuti 4 tadi, itu mereka orang-orang yang beruntung, gitu. Jadinya akan meningkatkan iman kepada mereka yang merayakannya, terus abis itu mengikuti ajarannya, mentadaburi gitu. Dan saya lihat makin kesini perkembangan zaman itu perayaan Maulid makin positif kok, makin positif dan kajiannya tuh makin berisi, makin bervalue banget, makin positif lah. Dan euforia Maulid Nabi itu cuman ada di Indonesia, di Saudi Arabia tuh nggak ada. Oh iya Kak. Ini orang Indonesia keren-keren ya. Iya, jadinya mereka tuh saking sayangnya kepada Rasulullah gitu. Sampai-sampai kalau misalnya ada majlis Maulid dari mana-mana datang tuh kan. Itu saya melihatnya dari sisi positifnya. Gitu. Karena prinsipnya nih, perayaan Maulid itu ibadah atau muamalah. Gitu. Jadinya bagaimana kita menghargai cara kita menghargai perayaan Maulid ini dengan memandang bahwasannya ini tuh ibadah muamalah. Iya. Jadi jangan ditanya peringatan. Bukan ibadah. Ada nggak nih ya hadisnya peringatannya gitu ya? Kalau misalnya pengen disambung-sambungin hadis ada. Iya. Rasulullah puasa pada saat hari Senin. Pas ditanya kenapa, jawabnya karena itu hari kelahiranku. Kayak gitu. Terus abis itu surat Yunus ayat 58 itu menggambarkan bahwasanya mereka yang nur yang datang bersama Nabi Muhammad itu hendaklah kalian berbahagia. Kayak gitu. Itu kalau misalnya pengen disambung-sambungin sama hadis-hadis. Kayak gitu. Tapi pada prinsipnya itu ibadah muamalah. Dan gerakan atmosfernya ini luar biasa. Gitu. Maka orang Indonesia tuh kan paling banyak yang umroh. Iya, saya tuh di Saudi ngobrol sama orang Saudi, hotel Indonesia umroh ala tur, Quraisy. Masya Allah, berarti sangat tahu ya, akrab banget ya orang Indonesia di Arab nih. Indonesia karena saking banyaknya, excitednya orang sama umroh berziarah. Coba Indonesia luar biasa. Itu saya melihatnya dari sisi positifnya, karena itu ibadah muamalah yang sangat luar biasa. Menimbulkan dan banyak mereka yang akhirnya begitu disampaikan sirah pada saat momentum Maulid dia makin mengimani, imannya bertambah gitu. Dan semoga kita semuanya di sini, sahabat-sahabat semuanya BRTV semuanya imannya bertambah. Amin. Gitu, terus terawat, terus terjaga hingga kita di dalam kehidupannya memiliki standar value yang tinggi, standar yang mengikuti ajaran Al-Quran dan hadis. Kak Advan, ini harapannya Kak Advan sendiri mungkin sebagai Ustadz milenial, panutan anak-anak muda yang luar biasa, Kak Advan, ada nggak sih yang pesan-pesan yang mungkin ingin disampaikan Kak Advan oleh anak-anak muda, generasi muda untuk bisa istilahnya apa ya, senantiasa menaati lah atau menjadikan Rasulullah ini sebagai suri tauladan yang baik bagi mereka? Yang pertama tentu standar hidup, hendaknya anak muda itu kembali kepada standar hidup yang memiliki landasan yang kuat. Apa itu Al-Quran dan hadis? Contohlah Rasulullah ketika di dalam permasalahan apa, bagaimana sih Rasulullah itu menyelesaikan masalah seperti ini, ada nggak sih kayak gitu? Jadi jangan di TikTok apa ya quotes yang cocok untuk permasalahan saya, ya tanda ketik gitu.
Di Instagram apa ya yang cocok dengan permasalahan saya, nggak kayak gitu. Influencer apa ya, nggak. Tapi bagaimana sih Rasulullah itu menghadapi permasalahan yang seperti ini, gitu. Kalau misalnya kita memang benar sayang sama Rasulullah, cinta kepada Rasulullah, hendaknya kita juga mensyiarkan, mengindahkan apa yang sudah Rasulullah sampaikan kepada kita. Kayak gitu. Jadi harapannya semoga dalam momentum Maulid kali ini generasi muda atau siapapun itu bisa kembali kepada standar hidup yang memiliki landasan Al-Quran dan hadis. Menjadi high value. Sesuai dengan akademinya Kak Advan, high value akademik. Oke, luar biasa sekali Kak Advan, terima kasih banyak ya atas sharingnya hari ini. Banyak banget insight positif yang PJ ambil dari cerita-cerita Rasulullah yang tadi Kak Advan ceritakan gitu ya. Pasti ini anak-anak muda di rumah juga akhirnya kembali merenungkan ya bagaimana memang keistimewaan di bulan Maulid ini. Nah Kak Advan juga kan salah satu yang apalagi beliau sering ke tanah suci gitu ya, ke Baitullah, dan tadi juga sempat cerita bagaimana merasakan begitu atmosfernya gitu ya di makam Rasulullah, dan semoga kita semua juga ada kesempatan ya untuk ke sana juga ya Kak Advan ya. Nah ini juga pemirsa juga boleh loh kalau misalkan memang juga pengen ke Baitullah juga ya, di Travel Sabila ini menyediakan untuk pergi ke sana ya, umroh gitu ya, haji juga Kak. Haji juga, Masya Allah. Silakan boleh di kepoin di Instagram, nanti ada di bawah ini ya, di Travel Sabila juga. Dan kalau ingin menjadi anak muda yang bervalue bisa gabung ke High Value Academy. Nah Instagramnya juga di sini ya Kak Advan. Mungkin ada sampaikan pesan kenapa anak muda harus bergabung ke High Value Academy Kak Advan? Nggak harus sih, karena nggak boleh semuanya. Oh nggak boleh semuanya, kebanyakan. Nggak boleh semuanya orang memiliki high value. Orang-orang pilihan ya. Pembanding gitu. Hanya orang-orang pilihan berarti ya. Mereka yang ingin memiliki standar kehidupan yang bahagia, sukses dunia dan akhirat, itu harus memiliki pengetahuan dan soft skill yang high value juga. Standarnya adalah standar prestasi. Betul itu. Jadi kalau mau menjadi orang yang bervalue gitu, belajarnya ya ada jembatannya di High Value Academy ya Kak Advan. Nanti tunggu batch selanjutnya. Terima kasih sebelumnya Kak Advan atas sharing-sharing hari ini. Semoga bermanfaat untuk pemirsa di rumah dan untuk kita semua yang mendengarkan. Terima kasih pemirsa sudah nonton Ngobrol Bareng, dan tetap terus saksikan program-program BRTV lainnya. Tidak hanya di channel TV digital di channel 43 UHF, tapi BRTV juga bisa disaksikan di live streaming di www.brtv.co.id ataupun aplikasi Genflix. Saya Fia Junita pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.